Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini kita masih membahas mengenai TOEFL di bagian reading comprehension section. Nah, kita di video kemarin kita telah masuk ke skill 1 sampai 3. Yang pertama itu adalah main idea question, yang kedua recognize organization of idea, yang ketiga stated detail question. Nah, kita sekarang masuk ke skill 4, 5 dan 6. Di skill 4, 5, dan 6 ini kita akan membahas yang pertama skill 4. Kita langsung lanjut saja karena pembahasan mengenai introduction to reading comprehension sudah kita bahas sebelumnya. Skill keempat ini adalah mengenai find unstated detail question. Ini kebalikan dari skill yang ketiga, yaitu find answer the stated detail question. Di sini you will sometimes be asked in reading comprehension section of the TOEFL test to find an answer that is not stated or not mentioned or not true in the passage. This type of question really means that 3 of the answers are stated, mentioned, or true in the passage, while 1 answer is not. Your job is actually to find the 3 correct answers and then choose the letter of the remaining answer. Nah, di sini kita lihat, you should know that there are 2 kinds of answer in this question. There are 3 true answer and 1 answer that is not discussed in the passage. Yang kedua, there are 3 true answer and 1 is false according to the passage. Jadi apa bedanya unstated detail question dengan stated detail question? Kalau stated detail question itu tipe soal yang jawabannya itu dinyatakan di dalam teksnya. Jadi jawabannya itu ada di dalam teks. Apa yang ada di dalam soal ada disebutkan di dalam teks dan jawabannya ada di sana, tapi dia berupa restatement. Jadi kita harus mampu memahami kata kuncinya yang ada di dalam option dalam soal dengan yang ada di dalam teksnya. Dia memiliki kesamaan makna, tapi kosakata yang digunakan berbeda. Seperti jika yang di stated detail question itu di optionnya ada kata-kata improve economics, nah, tapi di dalam teksnya increase economic. Itu sama-sama meningkatkan, tapi dia beda kata yang digunakan. Nah, bedanya dengan unstated detail question ini, dia tidak dinyatakan dalam teks. Oke? Jadi dia tidak ada jawabannya di dalam teks. Bagaimana kita tahu itu jawabannya tidak ada di dalam teks? Kata kunci yang disebutkan itu tidak ada dalam teks, atau option-option yang ada di dalam jawaban tipe soal unstated ini tidak ada dalam teks. Caranya adalah dengan mencari tahu yang ada di dalam teks. Ya, jadi sebenarnya usaha yang kita gunakan itu sama dengan mencari stated detail question. Kalau stated detail question, kita dari A, B, C, D-nya itu hanya satu jawaban yang ada dinyatakan dalam teks. Kalau unstated ini, A, B, C, D-nya itu, A, B, C-nya ada di dalam teks, sedangkan D-nya tidak ada di dalam teks. Jadi kita harus tahu 3 A, B, C, D-nya itu ada dalam teks atau tidak. Nah, jadi kita harus mencari dalam teks itu yang betulnya. Kalau sudah kita ketahui, berarti kita bisa mengetahui yang salahnya mana. Nah, ada 2 tipe yang salah di sini. Jadi kalau yang unstated itu, yang stated detail question yang dinyatakan itu nyari yang benar, kalau unstated nyari yang salah ya, yang ada di dalam teks. Ada 2 tipenya. Satu, dari A, B, C, D-nya itu, misalnya D-nya itu tidak didiskusikan di dalam teksnya. Memang nggak ada dalam teks, nggak dibahas. Dan kedua, dia ada dibahas tapi salah informasinya. Misalnya tahunnya yang dibahas di dalam teks 1990, tapi di optionnya itu 1980. Itu kan salah walaupun dia membahas tahun yang udah berlalu. Nah, begitu. Jadi apa kata kunci yang kita gunakan jika soal-soal yang mencari skill dengan unstated detail question ini? Jika kita bertemu soal which of the following is not stated, nah beda dengan yang stated, which of the following is stated ya. Kalau is not stated, it's not mentioned, it's not
discuss. Nah, itu berarti mencari yang tidak ada di dalam teks. Atau yang sering juga, all of the following are true except, semua yang di bawah ini itu benar kecuali. Kita nyari yang salah ya. Dan skillnya untuk mencari jawabannya adalah the answer of this question are found in the order in the passage. Jadi di dalam teksnya itu kita bisa menemukannya. Caranya adalah dengan sama, cari keywordnya di dalam pertanyaan, kemudian di scan ya, cari specific information yang kalimat yang menggunakan keyword tersebut, kemudian dibaca kalimat tersebut secara baik-baik. Kemudian cari jawabannya, yang mana 3 yang ada dalam teks, berarti 1 yang tidak dalam teks itu adalah yang benarnya. Ya, dia bisa menjadi not true atau not discussed. Kita coba ke contohnya. Ini ada contohnya. Kita lihat langsung ke soalnya dulu ya. Which of the following is not true about the word gadget? Jadi yang tidak benar dari the word gadget. Kita langsung cari gadget ada di baris ke-3. The word gadget is one such word. First used by British sailor, digunakan pertama kali oleh British sailor di tahun 1850 dan berasal dari bahasa Prancis, City. Nah, kita lihat optionnya. Biasanya it is used to name something when the name is not known. Apakah ada dalam teks? Nah, kita lihat di dalam teksnya. Nah, other word also used to give a name to something unnamed or unknown. These words tend to be somewhat imaginative. Nah, berarti ada ya. Yang B, it was used in the beginning of 19th century. Nah, kita harus tahu nih, 1850 itu apakah awal dari abad 19? Nah, coba pikir-pikir lagi. Kita ada di abad berapa sekarang? Kemudian, it is most likely come from the word French language. Ini benar ya, karena dia berasal dari kata GCT. Kemudian, it is first known used by British sailor. Ini juga benar. Nah, ada di dalam sana. Oke. Nah, berarti antara Alpha dengan Bravo. Apakah dia nama untuk sesuatu yang tidak dikenal? Kita baca lagi namanya. In everyday use, the word ini maksudnya GCT ya, has a more general meaning. Other words are also used to give a name to something unnamed or unknown, and this word tend to be somewhat imaginative. Berarti, ya. Jawaban yang salah adalah Bravo. It was used in the beginning of 19th century. Kenapa salah? Karena dia tidak di pertengahan abad 19. Dia tidak di awal abad 19, melainkan di pertengahan abad 19. Jawabannya adalah Bravo. Yang kedua, which of the following is not mentioned? Untuk sesuatu yang mengekspresikan sesuatu yang tidak diketahui. Nah, di sini ada think about, gadget, for the key, dan what is it ya. Nah, kita lihat ada word that also give a name to something unknown. Think about ada, duhiki ada, GCT ada, yang what is ada, yang nggak ada adalah what is it ya. What is it nggak ada, yang ada cuman what is sis ya, what sis. Jadi jawabannya adalah delta. Nah, itu untuk materi yang unstated detailed question. Ya, kita lanjut ke materi yang berikutnya, skill yang kelima, find pronoun reference. Ya, mencari pronoun yang mereferensikan ya, kata ganti ya, pronoun. Jadi, in the reading comprehension section of the whole test, you will sometimes be asked to determine which noun or pronoun refers to, yang me-refers ya, yang mewakili noun atau pronounnya itu. Kita harus menentukannya. In this type of question, it is important to understand noun is generally used in the passage and pronoun that refers to it comes after. Nah, jadi penggunaan kata ganti itu di dalam kalimat namanya juga kata ganti ya, berarti ada yang digantikan.
Misalnya kita ambil contoh Budi is a student. He is smart. Jadi he adalah menggantikan Budi. Budi kan kata benda, menunjukkan orang ya. Nah, jadi he itu menggantikan Budi. Jadi kalau dalam kalimat pronoun itu datang setelah noun. Ada noun yang digantikan oleh pronounnya. Jadi whenever you are asked which noun a pronoun refer to, you should look before the pronoun to find a noun. Jadi kalau ada pertanyaan mencari pronoun reference, yang harus kita lakukan adalah lihat nounnya. Lihat noun kata sebelumnya. Nah, itu kata kunci. Kita lihat bagaimana cara mengidentifikasi pertanyaannya. Jika ketemu pertanyaan the pronoun bla 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 inline bla 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 refers to which of the following. Nah, biasanya di TOEFL itu disebutkan nih pronounnya apa. Biasanya sih kalau bukan it atau they ya, karena jarang sekali menggunakan he, she dan kata ganti lainnya, pronoun lainnya. Dan dia menyebutkan baris keberapanya, jadi sangat gampang. Walaupun di dalam teksnya tidak disebutkan adanya penomoran baris, kita harus menghitung sendiri ini baris keberapa. Jadi misalnya the pronoun it di line 10 refers to the which of the following. Jadi refer ke mana yang di bawah ini, ABCD-nya. Jadi gimana cara menemukan jawabannya? Ya tadi ya, cari kata benda yang ada sebelum pronoun tersebut. Ya, find the pronoun in the passage line where the pronoun can be found generally stated in the question. Look for noun that come before the pronoun. Cari kata benda yang datang sebelum kata ganti tersebut. Lalu tentukan jawaban yang benar. Kita lihat contohnya. Contohnya kita langsung aja the question. Nih, the pronoun they in line 4 refer to. They, kita langsung cari they. Ini they. Nah, kita baca kalimat sebelumnya. In order to survive, these plants have developed a mechanism to trap insects within their foliage. Nah, di sini kita lihat kata benda. Kata bendanya apa saja? Ada these plants, mechanism, insect. Ya kan? Itu kata benda. Foliage juga kata benda. Tapi kalau they ini kata ganti subjek, yang jadi subjek adalah ini. Dan ini juga bisa. Nah, jawabannya adalah berarti human arians tidak, digestive fluid juga tidak, antara display insect. Jawabannya adalah bravo. Ya, ke display. Kita lihat pertanyaan kedua. The pronoun it di line ke-8 refer to. Kita langsung lihat it. Ini ya, it. Nah, kita baca sebelumnya. Nih. The sundew has sticky hairs on its leaves. When an insect land on these leaves, it gets caught up in the sticky hair. Jadi it itu refernya kemana? Ya, jawabannya adalah yang it gets caught up in the sticky hairs ini, dia tertangkap di rambut atau bulu yang lengket. Yang tertangkap itu adalah Charlie, inseknya. Nah, jawabannya adalah insect Charlie. Nah, itu untuk yang tipe soal find reference. Find pronoun reference. Ya, kita lanjut di skill yang ke-6, skill yang terakhir kita bahas di hari ini, di video ini. Yaitu adalah answer implied detailed question correctly. Jadi you will sometimes be asked to answer question by drawing a conclusion ya. Nah, intinya adalah di drawing conclusion from specific information atau specific detail in the passage. Berbeda dengan main idea. Kalau main idea kita menggambarkan atau menarik kesimpulan dari informasi umum di dalam teksnya, dari semua yang termasuk di dalam teksnya. Jadi dari paragraf 1, 2, 3, atau 4. Ya. Nah, kalau yang implied detail question ini menarik kesimpulan dari spesifik detail. Jadi mungkin menarik kesimpulan hanya dari paragraf 1 saja. Nah, jika di dalam pertanyaannya ada implied, inferred, likely, probably,
let you know that the answer to the question is not directly stated. Jadi dia tidak dinyatakan langsung, dia dinyatakan tapi secara tidak langsung dinyatakan. Okay, in this type of question, it is important to understand that you do not have to pull the answer out of the thin air. Jadi nggak perlu ngarang ya untuk menemukan jawabannya. Tapi cari informasi yang diberikan dalam passage dan you will draw a conclusion. Kamu harus menarik kesimpulan yang diberikan di informasi tersebut. Jadi jika ketemu soal, it is implied in the passage that, it can be inferred in the passage that, it is most likely that, what probably happened. Nah, caranya sama. Cari keywordnya, scan keywordnya dalam pertanyaannya, kemudian di scan di dalam teksnya, kemudian baca kalimat yang ada keywordnya tersebut, kemudian tarik kesimpulan dari kalimat tersebut. Kita lihat contohnya. Kita langsung ke pertanyaannya. Which of the following is not Hawaiian word? Ingat, ini nggak bakal ada di dalam teksnya. Jadi kita harus menarik kesimpulan. Tapi kata kuncinya apa? Hawaiian word. Nah, Hawaiian word ini atau Hawaii language ini katanya berasal dari alfabet 12 huruf saja dan 5 huruf vokal, dan terdiri dari 5 huruf vokal dan 7 konsonan. Nah, kata kuncinya ada di sini. Jadi kan di sini kita lihat ada mahalo, mahi-mahi, maklea, dan moana. Kata kuncinya ada di sini. Each syllable in language end in a vowel and 2 consonant never appear together. Nah, itu kata kuncinya dari bahasa Hawaii itu. Setiap suku kata diakhiri dengan huruf vokal dan 2 konsonan tidak pernah muncul bersamaan. Nah, setelah kita baca tersebut, kita dapat melihat di sini. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa berarti ini adalah bahasa Hawaii. Ini juga bahasa Hawaii. Ini juga bahasa Hawaii. Tapi Charlie tidak bahasa Hawaii. Kenapa? Karena ada 2 konsonan yang muncul bersamaan, K dan L. Jadi dia tidaklah bahasa Hawaii. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke. Nah, kemudian kita lihat di keduanya. It is implied that low atau luau is. Nah, luau kita lihat di sini ada di baris ke 11, 12, 13. This visitor might attend an outside luau where everyone eats too much and be invited after the dance of hula. Jadi dia tidak menyebutkan apa itu luau, tapi kita melihat di sini where everyone eats too much. Luau itu adalah di mana orang-orang makan terlalu banyak. Jadi kira-kira kalau makan terlalu banyak itu apakah itu luau itu? Apakah orang makan di konser? Apakah bahasa? Atau orang makan di tarian sedang menari? Tidak. Jawabannya adalah pesta makan. Nah, hanya itu video untuk kali ini. I hope you enjoy this video and you understand a little bit about skill 4 under 6 di reading comprehension section. Oke, saya Yudi Rashid undur diri. Jangan lupa tetap belajar di rumah. Stay smart.